aduh kayaknya gue nggak sanggup hidup deh, gue pengen mati aja, atau udah kayak aku anggap kayak mama angkatku gitu kan. Terus aku sempet cerita gitu, kayaknya ada yang salah deh di gue gitu. Terus dia kayak bilang kayak ya udah kalau misalnya itu coba dicari tahu apa, terus kalau misalnya memang butuh bantuan ya lo cari tahu, cari menanggulanginya kayak apa gitu. Oke. Pas mulai seeking for professional help Oke. tadi, itu tuh udah mulai terbantu gitu kan. Pas lagi sedih aku kepikiran kayak aduh kok aku ngerasa aku belum jadi yang terbaik ya gitu, karena sepatunya kita sama sepatunya orang lain beda, jalanan terjal yang kita laluin sama jalanan terjal yang dilaluin orang tuh beda kayak gitu. Dalam kehidupan rumah tangga yang baik, menjadi partner yang baik dan benar ke depan itu nggak segampang itu pemirsa. Itu Sarah Liana. Hai. Hai. Apa kabar Keren nih? banget. Apa kabar? Apa kabar? Kabarnya just normal aja, kayak biasa aja sih. Just normal ya, kayak anak Jaksel banget Oh ya. iya dong, kan Eh, ki- bergaya. ah, kita ini sih mau ngobrolin biasa sih konten kita sebelum itu kita bahas tragis. Mhm. Jadi mungkin sebelum masuk ke poin tragisnya mungkin kita mau ulas dulu nih Sarah ini siapa begitu, kehobiannya ke Sarah ini ngapain gitu. Oke gitu. Eh, di Sarah udah berapa lama di Jakarta? Jakarta udah lumayan lama sih ya, Main lama ya. tapi belum 1 dekade sih. Belum satu dekade. Tapi jarang loh maksudnya tuh kita biasanya kalau ngobrol tuh di luar sana di warkop biasanya tuh kalau ngobrol tuh sama anak-anak yang sama cowok sih gitu. Iya. Kalau ngerantau tuh yang ngobrolin tuh malam ini baru kita kedatangan elu yang cewek anak rantau itu sebenarnya banyak juga sih di luar yang cewek anak rantau tapi baru ketemunya elu gitu. Nah, apa nih cerita yang menarik dari lu nih gitu. Mungkin cerita lu udah dari awal deh dari Jakarta tahun berapa masuk Jakarta gitu. Sekarang udah sampai Oke. ngapain aja gitu. Mesti nyebut tahun kuliah banget ya. Tapi masih kuliah ya, masih kuliah ya. Oh, udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Udah selesai berarti. Enggak juga sih, enggak bisa Eh, dibilang kayak gitu juga sih. Tapi masih studi berarti. Eh, Masih jalan. enggak, udah enggak. Itu Belum mulai udah tragis duluan ya. ya udah kita mulai Aduh, dari aduh. awal masuk Jakarta deh. Awal Jakarta tuh aku kuliah, aku ngerantau tuh baru pas kuliah doang. Jadi kayak dari TK, SD, SMP, SMK tuh di Riau semua Di sama Riau, orang tua sama tinggal. Kuliahnya baru di Jakarta. Terus aku di Jakarta tuh di 2013. 2013. Tapi di awal 2013 aku tinggalnya di Jakarta Timur sih, dekat kampusku. Udah masuk 8 tahun berarti ya. Iya. 2013 sekarang 2021. 8 tahun. Nah, gue mungkin mau masuk langsung aja deh ke cerita kuliah. Kayaknya menarik deh. Oh my god, asik. Ya itu gimana tuh cerita kuliah lo? Aduh, Tapi kalau agak-agak. kalau kayaknya berat banget nggak usah. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa ya? Ini a little bit tragic tapi apa ya? Maksudnya, aduh, bingung sih harus geruntutin ceritanya gimana. Tadi, cuman kalau misalnya back ke topik yang katanya cerita tragis tuh gitu. Ya selama perkuliahan, sesungguhnya pasti ada beberapa hal lah kejadian yang memang apa ya lumayan berat kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi ini ada kaitannya sih. Jadi aku tuh sebenarnya masih kuliah kemarin di tahun 2020 apa di 2021 ya? Itu masih aktif. Masih aktif. Terus cuman intinya waktu pas perkuliahan itu masa studi juga udah apa namanya? Udah nggak dapat kesempatan lagi gitu kan. Jadi ya cabut berkas gitu sih dari kampus. Dan apa namanya, alasan kenapa bisa cabut berkas gitu, mungkin orang-orang bakal mikir kayak elunya males kali nih gitu, atau ya elunya nggak ngerjain tugas sih mungkin gitu, atau lu nyepelein perkuliahan apa gimana gitu kan. Mungkin kalau misalnya di 2019 untuk aku pribadi tuh mungkin bakal ngomong kayak gitu ya, kayak ya mungkin sesimpel karena akunya malas ngerjain gitu, malas megang skripsi gitu kan. Iya, iya. Tapi aku baru sadar gitu, jadi ada cerita seru sih. Ini buat aku pribadi tuh cerita seru sih untuk personal growth gitu, atau untuk perkembangan diri gitu sih. Jadi turn back times itu sebenarnya di 2018
ada kejadian yang tidak menyenangkan gitulah di kehidupan personal aku gitu. Oh iya. Tapi aku waktu itu di dalam masa-masa fase on denial gitu loh. Jadi kayak menciptakan realitas baru di kepala dan aku mengamini hal itu untuk menutupi kejadian buruk yang pernah terjadi gitu kan. Dan waktu itu aku nggak sadar ngelakuin itu gitu. Sampai di akhirnya di tahun 2020 aku ngerasa kayaknya ada something wrong deh dengan gue gitu. Yang tanpa sengaja gitu. Iya, terus udah gitu dulu sih nggak mikir karena ada apa sih, ada deep down, ada masalah mendalam gitu kan, mikirnya cuma sekedar kayak ya karena itu aja ya, kayak males gitu kan, mikirnya cuma sesimpel itu gitu. Terus pas ditarik ulang, oh mungkin ada korelasinya gitu loh sama kejadian di 2018. Itu Terus hubungannya sama 2018 sama kuliah itu ngaruh banget berarti. iya, karena tuh aku mulai di 2018 tuh mulai awal-awal ngerjain skripsi. Waktu itu masih ngerjain. Terus pokoknya abis itu ngerjain skripsi tuh kayak sebulan ada sih ke kampus tapi cuma sekali. Terus dipegang lagi 2 bulan kemudian gitu loh. Waktu itu mikirnya sesimpel kayak ya mungkin guenya aja sih pemalas gitu. Mikirnya kayak gitu kan. Cuman ternyata ya ada efek dari kejadian buruk gitulah. Yang 2018 tadi. Iya gitu. Terus udah gitu apa ya, waktu pas di 2020 itu aku baru kayak sadar ada something wrong gitu kan. Terus di 2020 itu juga kayak ngerasa kayaknya aku butuh sesuatu nih buat ngeperbaikinnya gitu kan. Terus nyari, terus sempat juga waktu itu punya apa ya, bisa dibilang kayak udah kayak aku anggap kayak mama angkatku gitu kan. Terus aku sempat cerita gitu, kayaknya ada yang salah deh di gue gitu. Terus dia kayak bilang kayak ya udah kalau misalnya itu coba dicari tahu apa, terus kalau misalnya memang butuh bantuan ya lo cari tahu, cari menanggulanginya kayak apa gitu. That's the reason why I seeking for professional help gitu. Jadi iya, ini awareness juga loh buat teman-teman di entertain. Karena untuk looking for professional help itu tuh gak apa ya, bukan something yang aneh gitu loh. Gitu kayak ini loh, maksudnya kayak misalnya nih abang sakit DBD atau tipes, nggak mungkin kan berdiam diri di kamar doang dengan istirahat. Kalau udah parah pasti pergi carinya dokter, pergi ke rumah sakit berobat. Kalau misalnya perlu rawat inap ya rawat inap, kalau perlu obat-obatan bisa rawat di rumah gitu kan. Nah sama aja tuh kalau misalnya kita ngerasa ada sesuatu yang bermasalah dengan psikologis kita, atau kita ngerasa ada sesuatu yang berbeda lah gitu. Jadi seeking for professional help itu tuh nggak serta-merta dianggap kayak zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu kan dibilang kalau misalnya kita cari ke professional help kesehatan jiwa tuh dipikirnya gila gitu kan. Gitu. Jadi pokoknya di 2020 itu aku mulai looking for professional help gitu. Terus waktu itu aku udah mulai ke psikolog gitu-gitu deh. Terus waktu pas udah mau fokus, jadi kan karena waktu 2 tahun yang lalu tuh aku kayak menyanyiakan waktuku gitu kan. Tapi waktu 2018 nggak sadar ya kalau maksudnya ngelakuin kayak hal di luar batas begitu dengan keadaan. Nah itu dia, jadi tuh itu makanya apa ya, aku maksudnya dari 2018 ke 2020 itu kan ada waktu 2 tahun gitu kan, gap 2 tahun. Gap 2 tahun ini mungkin nggak terlalu lama gitu ya, tapi secara nggak langsung itu berefek ke cara berpikir kita gitu-gitu loh, karena kita ngalamin kejadian buruk. Terus apa namanya, di saat itu sih aku mikirnya jatuhnya cara berpikir aku jadi impulsif gitu sih, jadi nggak dengan memikir keseharian yang masih kayak ada tekanan gitu apa gitu waktu itu sih kayak ngerasa nggak ada tekanan aja sih, cuman jatuhnya waktu ngejalanin kegiatan harian aku tuh susah buat memprioritaskan mana yang harus sebenarnya prioritas gitu kayak loh. skripsi tadi gitu. Iya, jadi tuh kayak apa namanya, impulsif lah, jadi mikirnya jangka pendek gitu loh, jadi nggak mikir ke jangka panjang kayak gitu. Nah di 2020 itu pas mulai seeking for professional help tadi itu tuh udah mulai terbantu gitu kan. Nah waktu pas di, oh iya aku baru ingat, aku tuh masih kuliah sampai 2021 awal masih aku kuliah tuh. Oh masih kuliah. Masih kuliah. Iya, dan aku sempat dapat ini sih, kelonggaran apa ya, bukan kelonggaran juga ya, cuman maksudnya benefit dari efek corona juga sih. Jadi kayak dikasih masa studi lebih gitu. Nah, cuman pas di semester yang genapnya waktu itu karena ini sih, karena kan mama papaku yang tinggal tuh cuma mama doang kan.
papa kan udah nggak ada, udah almarhum. Nah jadi mama kan di sana di Riau. Nah Mama mama di Riau sekarang. mama di Riau. Nah karena COVID ini juga berdampak ke ekonomi juga gitu loh. Nah habis itu ada apa namanya masalah di finansial keluarga gitu, sampai akhirnya aku harus mutusin kayak aku bisa nih kuliah, cuman kan aku butuh biaya hari-hari buat kegiatan kan. Ya untuk jalan lah gitu. Nah terus kalau misalnya aku kuliah aku nggak ada gimana mau ngidupin hari-hari aku gitu kan. Sedangkan kalau misalnya aku kerja aku nggak bisa fokus buat apa sih, benar-benar fokus 100% ke menyelesaikan skripsi aku tadi gitu loh. Oke. Sedangkan itu kan juga menyita waktu juga gitu kan, dan aku tinggal kayak 1 semester terakhir gitu. Terus aku harus milih gitu, dan akhirnya aku sign up ke kampus buat ngundurin diri gitu sih. Tapi Gitu. waktu ngambil studi itu ngambil jurusan apa sarannya? Aku sih kebetulan ngambil ini sih, pendidikan tata busana. Tata kamu busana. Iya. Berarti jago ngejahit. Iya, begitu? bisa. Ya? Nah, tapi ngerasa nggak maksudnya studi lu tuh ini berat sama diri lu gitu? Enggak sih, karena enjoy sih selama perkuliahan. Jadi aku tuh terakhir ya udah tinggal skripsi itu aja sih yang Lebih kemarin. kepada problem personal aja gitu. Ya? Iya. Karena ada masalah personal terus telat sadar gitu loh. Kayak gitu. Tapi sekarang udah sadar. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sih, cuman Belajar lah lebih baik dari hari ke harinya. Iya benar. Tapi sekarang ngelakuin hal apa? Sekarang sih kesibukan hari-hari aku ngejahit sih. Iya. Gitu. Aku gini loh, walaupun aku emang ini nggak membenarkan ya ada entertain untuk tidak menyelesaikan studi kalian. Cuman iya. Cuman yang aku syukurin lah, bukan syukri ya. Itu editor kita. Ya. Ya, yang aku syukurin itu walaupun aku belum mendapatkan gelar sarjana, tapi ilmu dari perkuliahan aku yang udah aku pelajarin itu aku dapat semua ilmu yang udah aku pelajarin gitu sih, dan penerapannya ke aku punya klien kayak gitu-gitu bisa gitu loh. Karena disayangkan apa ya, aku ada cerita seru sih Bang, masalah boleh. masalah apa ya, sebenarnya kita belajar, ada yang anak-anak kayak yang penting nilai gue A gitu, yang penting gue lulus gitu kan, tanpa kayak memikirkan ilmunya nyerap apa enggak gitu, mereka paham apa enggak. Karena waktu itu aku sempet bukan modeling sih, aku bantuin temanku yang nggak bisa datang, dia udah sign up buat modeling, waktu itu dia berhalangan terus minta gantiin sama aku gitu kan. Terus udah nih aku datang, ceritanya mahasiswa juga, cuman beda kampus sama kita. Terus udah gitu waktu pas di sana dia itu kan sempet kayak dikomentarin sama dosennya gitu kan, kayak ini begini ini begitu gitu. Cuman yang aku lihat waktu itu kayak mukanya tuh kebingungan gitu. Terus akhirnya aku kayak udah selesai dia konsultasi sama dosennya, aku kayak nanya gitu kan, kayak kamu ngerti nggak ya, maksudnya aku tujuannya ngebantu gitu sih, bukan untuk sombong apa gimana gitu. Menggurui lah begitu. Iya, maksudnya aku ngebantu karena aku lihat dia mukanya tuh kayak nggak paham yang diomongin dosennya. Maksudnya karena aku paham apa yang dibilangin dosennya tadi, maksudnya aku mau ya nyampein aja gitu, ngebantuin dia gitu kan. Terus udah tuh singkat cerita udah selesai. Nah waktu di situ aku mikir kayak apa ya, sayang ya, maksudnya kalau misalnya lulus perkuliahan di jurusan apapun itu, tapi kalau ilmunya lulus tapi ilmunya tuh nggak nyerap ke kita Ya, gitu loh. Iya, kayak sayang aja gitu sih. Tapi setelah lu tuh mutusin buat nggak ngelanjutin kuliah, itu waktu itu kan lu 2018 pernah punya kayak tekanan gitu. Iya ada cerita. Setelah lu nggak, ya udah deh gue nggak kuliah lagi deh, gue fokus buat kerja aja gitu, fokus kepada karir gue gitu. Itu ada perasaan nggak bahwa ketika kita nggak sampai ke titik wisuda gitu, itu malah bikin lu jatuh lagi terus nggak ya? Ini sih Bang, apa namanya ya, aku nggak membenarkan juga ya, maksudnya aku proud dengan aku nggak lulus gitu, nggak gitu juga sih. Cuman di ceritaku ini aku harus milih gitu kan, yang mana nih gitu yang bisa aku jalanin gitu. Terus aku diharuskan memilih gitu. Tapi sorry gue potong. Ini tuh lebih kepada beberapa kejadian teman gue ya, ketika orang tuanya lebih menuntut, kalau lu bilang tadi kan nggak apa-apa kalau gue nggak dapat
gelarnya tapi ilmunya dapat gitu. Nah sebagian orang tadi memang kebanyakan itu nggak apa-apa deh gue nggak dapat ilmunya tapi yang gelarnya gitu. Nah itu ngepeng nggak ke orang tua lu gitu, maksudnya kayak nah ini lu relate gitu. nih bang sama yang mau aku ceritain. Iya. Jadi makanya aku bilang aku tuh nggak proud dengan aku sebenarnya nggak nyampe selesai gitu ya. Aku insya Allah sih kalau misalnya memang ke depan ada rezeki lebih, dikasih kesempatan buat sekolah lagi ya sekolah lagi pasti gitu kan. Karena kayak hutang sama orang tua lah, orang tua pengennya selesai gitu kan. Nah tapi kalau dari sisi aku tadi pertanyaan abang ada perasaan down apa gimana? Nah karena aku background story, jadi aku tuh kadang kalau misalnya ditanya orang ya kayak gimana pendapat lo tentang A, gimana pendapat lo tentang B, ya tergantung. Kalau aku jawabannya pasti tergantung. Karena apa tergantung? Karena ya tiap sesuatu hal itu responnya pasti beda-beda tergantung background story-nya gitu kan. Nah kalau buat aku pribadi karena background story-nya ada hal yang memang aku harus milih dan orang tua aku memang udah kayak apa kesusahan buat support aku secara finansial, aku ada sih ngerasa kayak sedih gitu ya, apalagi kayak ngeliat adik tingkat kan, aku masih deket-deket juga sama adik tingkat kan. Terus kayak mereka posting gitu kayak ih enak ya udah lulus kuliah gitu kan, cuman ya mau gimana udah jalannya begitu gitu kan. Dan aku pribadi pun waktu pas aku mau ini sign up buat bikin surat pengunduran diri, aku kan kasih tahu mama kan, karena kan ya selama ini mama yang biayain gitu kan, orang tuaku yang biayain. Dan mama sih waktu itu cuman apa namanya nggak yang memaksakan gitu, karena ya memang kondisinya mama udah nggak bisa bantuin gitu kan. Terus udah gitu mama nggak bisa bantuin, terus udah gitu mama itu ngasih awareness aja sih ke aku kayak ya udah kalau misalnya kakak maunya kayak gitu kan. Terus kata mama cuman ini pendidikan tuh penting loh buat masa depan kamu yang gitu. penting mamanya support ya, maksudnya Iya, mau begini, mau pilih ya. itu juga mau support. Terus mama kayak ngingetin gitulah gitu. Makanya aku bilang kalau misalnya ada rezeki lebih sih aku mau kuliah lagi gitu. Belajar lagi ya. Iyalah kan itu apa ya, maksudnya kalau pertama sih aku mikirnya karena ya aku punya kayak tanggung jawab gitulah ya sama orang tua yang udah nyekolahin aku gitu, harus bisa sampai selesai gitu kan. Makanya ntar kalau ada rezeki berlebih dan ada kasih kesempatan dan waktu, aku bakalan kuliah lagi gitu. Ya. Tapi masih di bidang yang sama gitu, busana ya tadi apa? Iya, bidang busana itu masih apa opsional juga sih bang, karena menurut aku kalaupun aku nggak ngambil bidang tata busana, aku bakal ngambil jurusan yang bisa di combine sama tata busana itu, entah manajemen kayak bisnis kayak gitu. Kayak gitu. Dari 2013 masuk ke Jakarta, daftar kuliah, dan di tahun 2001 Sarah mutusin buat untuk mundurin diri dari kuliah begitu. Nah itu kan cukup panjang tuh, ada sekitar 8 tahun perjalanan gitu kan. Aku keinget cerita lucu deh. aku sumpah aku ada cerita lucu sih gara-gara itu. Cuman abang lanjut cerita dulu aja. Tanya tadi. Itu kan dari 2013 sampai 2021 tuh cukup panjang, 8 tahun. Sarah udah oke deh, saya udah mutusin buat untuk nggak ngelanjutin kuliah, saya fokus di karir di busana gitu kan. Ada kepikiran mbak bahwa di 2018 tadi kan sempat down tuh, sekarang udah mulai mau bangkit lagi gitu. Apa sih gitu titik-titiknya untuk pencapaiannya nanti gitu? Sekarang kan udah mulai sadar nih. Kalau tadi kan punya main itu bahwa saya nih nggak punya tujuan yang panjang gitu, mikirnya ya udah hari ini gitu. Benar. Nah itu gimana tuh? Ini lebih kepada pesan sih kan, beberapa teman yang kadang-kadang luar sana tuh kayak apa ya? Ya udah nikmatin aja gitu, namanya proses gitu. Sebetulnya saya mikirnya nggak boleh gitu sih. Itu gimana menurut Sarah tuh? Oke, berarti tadi pesan ya kepada titik poin kapan bangkitnya lagi ini gitu kan ya. udah bangkit nih gitu. Ada nggak titik pencapaian? Mungkin kan Sarah udah nggak fokusnya ke busana gitu. Apa sih langkah-langkah Sarah gitu biar pembuktian bahwa Sarah tuh udah bangkit begitu kan? Ini loh hasilnya gitu. Saya udah mulai mencoba gitu. Walaupun mungkin nggak kepada titik, mungkin ada seperti reward apa gitu. Tapi ada kayak apresiasi kepada diri sendiri sih gitu. I see. Bentar bang, sebelum aku jawab, aku tadi mau cerita. Aduh nggak apa-apa ya, jaga jam topik. Enggak, tadi aku pas abang cerita yang dari awal kuliah dari 2013 terus di 2001 mau memutuskan untuk ngambil keputusan itu. Terus aku keinget banget itu ada dosen aku lucu sih. Jadi waktu itu aku sempet ke kampus, terus habis itu dosenku itu nanya gitu kan, gimana kamu gitu kan, aku pamit ya sama dosen-dosen pembimbing gitu kan. Terus kayak iya bu gitu, saya ini gitu ngundurin diri gitu kan, gitu aja. Iya kan yang nanya nih dosen, yang nanya tuh bukan dosen pembimbing, cuman dosen ini tuh asik gitu emang dosennya. Terus dia gitu kan memang dia tuh dosen
matematika statistik kita, bahasa Inggris juga, dosen pola pernah ngajar juga gitu kan. Pokoknya deket lah sama kita gitu. Maksudnya aku pribadi ngerasanya deket sih. Nggak tahu sih ibunya gimana. Terus habis itu ibunya ngomong gini, terus kamu gimana studinya? Ya nanti nyambung lagi bu gitu. Terus kata ibunya gini, ini nggak tahu sih, cuman menurutku ini lucu banget sih. Terus terus kata kan, I will continue it gitu kan. Terus kata dosennya, continue what? Continue to disappoint your parents? Kata dia gitu. Jadi tuh dosen aku tuh bilang, melanjutkan apa? Melanjutkan untuk memberikan rasa penyesalan pada orang tuamu. Aku langsung kayak, terus muka ibunya tuh kayak ngeledek gitu kan. Terus kayak, ih si ibu kesel banget. Pas gitu sih, ya udahlah lupakan. Cuman aku walaupun sarkas ibu ya, tapi lucu sih menurut aku. Oke, tadi aku jawab pertanyaan abang ya. Sorry agak random gitu, aku tiba-tiba cerita. Nggak apa sih, emang di konten kita nih sebenarnya tuh orang nggak tahu ya ini apa sih channelnya gitu. Ada komen gitu gitu kan. Fokusin dong satu-satu. Enggak, kita emang channel hiburan, tapi kalau ada edukasinya ayo kita ulas bareng-bareng gitu kan. Kita sih ngisi waktu kosong aja gitu. Tapi ya gimana caranya, yang tadi kita gabut, nggak ada kegiatan, ya udah ya kita bikin podcast gitu, bikin konten apa sih gitu. Yang penting kita udah tampil dulu deh gitu. Itu aja sih, kita santai banget sebetulnya gitu. Tadi pertanyaan abang berarti pembuktian aku dengan nggak lebih ke pembuktian sih sebetulnya tuh. Saya pengen kita ini kan sebetulnya nggak bisa mengukur bahwa diri kita tuh udah punya pencapaian sampai kita mempunyai ya bebas finansial lah begitu gitu. Nah tapi lebih kepada kegiatan sih, apa sih yang membuat saya ini capai ke titik itu nanti gitu, yang membuat saya sampai ke titik itu begitu. I see. Apa ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang sukses atau kita apa pembuktian dari hasil pencapaian kita gitu, ya, apa ukurannya gitu. Pembalasannya loh, dari saya kemarin 2018 nih udah mulai stuck banget gitu. Kayak gue mungkin di luar kontrol, tapi hal itu gue nggak sadar bahwa yang gue lakukan tuh kayaknya baik-baik aja gitu, tapi padahal enggak gitu kan. Nah sekarang ini gimana, lu gimana menjalani keseharian lu gitu? Apa ya, bingung juga sih. Cuman menjalani hari ya basi ya mungkin ya, kayak kalau orang bilangnya kayak menjalani hari ke hari lebih baik daripada hari sebelumnya gitu. Cuman ya itu sih yang aku coba jalanin, karena ya kadang kalau lagi down ya kadang leha lagi, ada yang ketinggalan lagi gitu kan. Jadi ya mencoba sebaik mungkin aja sih, lebih baik. Dan ini sih mungkin orang bakal ngira tuh, aku nggak tahu ya ini hal yang aneh apa enggak. Cuman aku suka ngomong sama diri aku sendiri sih. Suka ngomong sendiri sih. Iya. Nggak salah. Itu tuh maksudnya dalam hal entah lagi ya, kalau lagi hal receh ya kadang sambil gosok gigi lah, sambil ngapain gitu kan. Tapi kalau misalnya yang aku bilang ngobrol sama diri sendiri itu lebih kayak kita ke depan gimana ya, terus kita seminggu belakangan ini kita udah nyampe mana ya, terus kayak yang seminggu kemarin ini kita ngerjain tuh kegiatan kita tuh udah menuju proses kita belum ya gitu. Ya kadang sih aku nggak tiap minggu juga sih kayak gitu ngobrol yang kalau misalnya masalah progres gitu. Cuman maksudnya membiasakan buat ngobrol sama diri sendiri gitu sih. Gue sering sih, maksudnya ketika lagi di fase yang kayak gue tuh sedih banget kali mungkin gitu kan, namanya juga di rantau kebanyakan sedih sih emang. Oke. Ya sih, karena jauh dari orang tua. Makanya kita bikin nih konten tuh kayak konten hiburan gitu. Makanya waktu itu gue pernah juga sih ngerasain kayak ngalamin bahwa kok gini amat gitu, ngomong sama diri sendiri gitu, ngapain aja sih selama ini gitu, kok lu baru sadar gitu kemarin ngapain gitu kan. Nah kadang-kadang ada sih ketika kita mau mencapai hal-hal baru lagi begitu kan, ingat hal-hal yang sebelumnya tuh kadang-kadang lu down nggak gitu, maksudnya ketika ingat lu bahwa lu pernah melakukan, bahwa kayak di 2018 itu lu kayak ngelakuin kesalahan banget. Gue ngerasain sih kalau gue gitu, gue kayak ngelakuin kesalahan di tahun-tahun sebelumnya. Tisu. Canda bang. Oke lanjut aja, gue keringat. Nah kalau misalnya jadi tuh gini, aku ada apa ya, bukan quote sih, cuman kalimat ini tuh pernah keluar dari mantan aku sih. Jadi dia mantan ya. Mantan ya. Tapi udah mau lu masih ingat sama gue enggak gitu. Anjir. Ya Allah, maaf ya guys. Iya cuman maksudnya yang aku suka itu waktu itu dia suka bilang kayak jangan terlalu sering untuk mengasihani dirimu sendiri gitu loh. Oh, dia bilang dia gitu. Sering ya kalau aku lagi apa sih kayak sedih atau gimana, atau lagi berantem terus aku sedih gitu, dia suka ngomong kayak gitu. Cuman waktu itu
penyampaiannya itu bukan penyampaian sih, tapi momennya nggak tepat. Tapi kalimat itu tuh aku suka ngambil itu kalau misalnya aku lagi ngerasa terlalu berlarut dalam kesedihan gitu loh. Jadi maksudnya bukan emosi negatif itu kayak sedih, terus nangis, kecewa, atau ngerasa belum cukup kayak gitu-gitulah, iri, dengki kayak gitu-gitu. Sebenarnya perasaan emosional positif dan negatif itu tuh sama pentingnya. Cuman ketika kita berada di emosi negatif itu, kita hanya perlu kayak menyadari emosi negatif ini, karena ketika emosi itu hadir berarti kan dia sedang menyampaikan pesan tertentu kan. Kalau misalnya nih, misalnya kita ngeliat teman kita, dia udah punya kerjaan yang settle misalnya, atau dia bisa udah nyicil untuk beli rumah atau kendaraan gitu kan, pasti ada perasaan, nggak pasti juga sih, maksudnya beberapa orang ada yang ngerasa kayak ih enaknya jadi dia, terus kita ngerasa kayak sedih, terus kita ngerasa kayak kita belum cukup baik, atau kita ngerasa perasaan emosi negatif gitulah. Nah, emosi negatif itu yang menurut aku ya perlu dirasakan. Cuman setelah itu tuh kita perlu kayak menganalisis juga sih sebenarnya emosi negatif ini tuh mau nyampein apa gitu. Kalau misalnya kasus kayak tadi, berarti kan dia mau menyampaikan pesan dari titik baiknya itu ya, intinya dia mau nyemangat, mau kayak bilang ya udah berarti lo kerjanya harus lebih semangat lagi, lo harus saving money-nya lebih gede lagi, nyari keran-keran penghasilan dari beberapa pintu yang lain lagi, kayak gitu sih. Jadi ketika ada perasaan kayak emosional, untuk perasaan seperti itu kita harus coba untuk mengingat bahwa ini tuh nggak baik gitu. Bukan nggak baik sih, kayak kalau aku sih biasanya bilang kayak kalau aku lagi ngomong sama diri aku sendiri nih, kalau aku lagi sedih aku suka bilang kayak aduh kamu lagi sedih ya gitu, nggak apa-apa sedih, nah, kan sekarang udah ada aku nih, udah ada kita gitu kan, nggak apa-apa sedih, wajar kok, namanya manusia, mau perempuan mau laki-laki tetap aja namanya emosional, sedih ya sedih gitu. Terus habis itu nenangin diriku gitu kan, kayak nggak apa-apa kok, kamu tuh bukan, misalnya aku abis pas lagi sedih aku kepikiran kayak aduh kok aku ngerasa aku belum jadi yang terbaik ya gitu. Terus aku ngomong sama diri aku, enggak kok, perjalanan hidup kamu sama perjalanan hidupnya dia kan beda, batu rintangannya, nggak apa-apa kalau masih belum sampai di titik sana gitu. Yang penting kita jangan nyerah gitu ya. Iya, jangan nyerah. Terus berarti kedepannya setting goalsnya lebih baik lagi, perencanaannya dibaikin lagi, kayak gitulah. Maksudnya kayak kalau aku sih kayak gitu sih, jadi nggak kayak kenapa sih gue malah jadi sedih atau gimana, maksudnya jadi marah-marah gitu, nggak gitu sih. Jadi ketika kita lagi sedih udah nikmatin dulu gitu ya. Cuman ya jangan berlarut. Makanya aku biasanya suka kalau misalnya lagi kayak keterusan gitu, aku suka keinget omongan mantanku itu sih, kayak jangan suka ngasihanin diri lo sendiri gitu. Gitu teman-teman. Kalau jadi ketika kita lagi down nggak apa-apa sedih aja gitu, iya, tapi nggak boleh berlarut-larut begitu. Nah, karena menarik sih karena tuh emosi negatif yang kita tahan, maksudnya kayak dikit gitu kan, kita tahan tuh sama aja kayak kita lagi nanem bom waktu gitu loh, yang tiba-tiba bisa meledak kapanpun gitu. Kayak dikit lama-lama kan gede terus meledak gitu. Tapi emang berarti kalau kita punya masalah kayak promosi udah uraikan aja gitu ya. Kalau ada tempat teman berbagi itu cerita gitu. Iya. Tapi hati-hati juga buat milih-milih teman cerita, karena nggak semua temen tuh yang bisa kita ajak cerita, nggak semua orang yang siap untuk menjadi pendengar yang baik. Kayak gitu. Malah nanti biasanya sih teman tuh melihat kita lagi, wah ya dia berlagak kayak membantu gitu, padahal enggak gitu. Iya sih. Itu teman-teman, mungkin ketika kita belum sampai pada titik pencapaian kita, ya udah kita nggak boleh nyerah gitu ya. Karena kita ya punya proses dan waktu kita sendiri untuk tumbuh dan bener berkembang banget gitu ya. Karena sepatunya kita sama sepatunya orang lain beda, jalanan terjal yang kita laluin sama jalanan terjal yang dilaluin orang tuh beda, kayak gitu. Nah itu teman-teman, jadi mungkin di segmen tragis kita pada malam hari ini, mungkin kita besok bisa lebih lanjut lagi ya ceritanya. Ada sih poin-poin yang ini lumayan panjang dari 2022 sampai 2021 iya. gitu, jalannya Jakarta. Emang sih Bang, orang sampai waktu itu tuh aku kan sempet waktu awal kuliah tinggal di rumah mak woku kan. Iya. Terus itu keluarga enggak? Iya, masih keluarga, masih kakaknya mama gitu. Terus udah gitu, kalau dulu tuh waktu pas aku di gap 2 tahun tadi tuh, yang aku belum realize apa nih yang kejadian sampai akhirnya aku kayak ngambil keputusan yang kayak gitu. Itu tuh aku suka dibecandain gitu, kayak kapan sih kelar gini. Kalau enggak nikah aja dulu.
Tapi udah punya pikiran belum buat nikah? Enggak, Atau mau karir belum dulu? sih, belum sih. Belum. Maksudnya pengen kedepannya pasti pengen lah nikah, punya pasangan, punya keluarga sendiri. Cuman makin bertambahnya usia itu ngerasa ternyata mencari pasangan yang untuk dalam kehidupan rumah tangga yang baik, menjadi partner yang baik dan benar ke depan itu nggak segampang itu pemirsa. Itu tahu. Dan ternyata persiapannya panjang sekali pemirsa. Itu kalau ngomongin nikah agak ini sih Iya, sedikit. sensitif ya soalnya. Udah diberondong sama emak nih jangan-jangan kalau teleponan. Enggak sih emang ya, setiap orang tuh pasti punya pengen ya buat hidup lebih baik, punya pasangan. Iya dong. Oke, mungkin itu teman-teman ya perjalanan tragis Sarah tadi dari 2013 ke 2021. Nah, jadi kita itu setelah cerita tragis, biasanya kita ada sesi tanya jawab gitu, tanya cepat. Enggak tragis banget lah. Iya, enggak tragis banget. Tapi Cerita menarik loh kehidupan, teman. cerita kehidupan. Iya, tapi menarik loh teman-teman cerita teman kita Sarah ini kan bahwa perjuangan di Jakarta itu nggak mudah begitu. Kita bisa bertahan aja di Jakarta itu udah nilai plus begitu. Karena banyak teman-teman ya banyak yang merasa ya udahlah gue kampung aja deh gitu kan. Ya perjuangannya belum selesai dia udah pulang gitu. Maksudnya kita harus lebih kuat lagi gitu. Kalau kata aku pernah ada waktu pas aku lagi, kan aku waktu di 2021 yang pas mama udah nggak sanggup untuk bantu aku secara finansial, aku kan sempet waktu itu ngobrol sama temen aku yang aku pernah proyekan bareng tuh kayak setahun sebelumnya gitu kan. Terus waktu itu kayak keep in touch sama dia, texting gitu, terus akhirnya ketemu lagi setelah setahunan. Terus aku ngerasa kayak aku dia salah satu, menurut aku tuh waktu itu salah satu mentor aku sih, dan dia waktu itu ngomong kayak ya udah berarti sekarang waktunya lo untuk membuktikan kayak gitu. Jadi kayak ya udah ini aku lagi dalam masa pembuktianku ya, ups and down sih. Cuman ya tetap harus semangat. Terus kalau kata teman aku bergeraklah terus walaupun hanya sekedar kayak satu langkah kecil gitu. Penting itu jangan stuck Berhenti, gitu ya, jangan iya. berhenti gitu ya. Iya sih teman-teman, gue juga baca beberapa buku ya, walaupun nggak hobi baca banget, tapi adalah baca-bacaan gitu kan, bahwa ketika kita merasa salah, berarti kita ada kemauan untuk lebih baik begitu kan. Iya. Bukan berarti kita melakukan kesalahan itu. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak sengaja, atau mungkin memang kita bahwa ada satu kejadian yang gue alamin sih, bahwa gue sadar hal itu salah, tapi mungkin ya di masa-masa muda saat ini gitu mungkin kita harus melewati fase-fase itu tadi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman luar sana ya udah, kalau memang teman-teman ya lagi down, ayo ngobrol cerita gitu. Jangan lu hadapi sendiri, itu yang bikin bahaya tadi ya. Iya, Cukup benar. panjang loh 2018 ke 2020 ya. Iya. 2 tahun itu kalau kita nggak sadar kita bisa, ya banyak teman-teman luar sana yang frustasi, dia nggak bisa menghadapinya, malah jadi kayak parah banget gitu kan. Malah bisa yang ke hukum, bisa yang ya terlibat hal-hal negatif yang lebih Yang jauh lebih lah. parah sih kalau udah punya ini sih suicidal thoughts gitu, pemikiran buat bunuh diri. Ya gitu itu sih. jangan deh. Kalau gue Buat pikir teman-teman kalau udah ngerasa, apalagi kalau ada temennya atau siapa gitu yang kayak aduh kayaknya gue nggak sanggup hidup deh, gue pengen mati aja, atau kayak udah punya pemikiran kayak gitu, apa ya, kita sebagai pendengar tuh sebisa mungkin untuk mendengarkan dan mendampingi, dan jangan sampai ngejudge kayak lu baru masalah kayak gitu doang mau mati. Maksudnya tiap orang tuh punya respon yang berbeda gitu, dan kalau misalnya udah kepikiran untuk udah memikirkan hal kematian kayak gitu-gitu, segeralah ketemu sama professional health yang bisa kalian jumpai, atau kalau enggak temukan satu orang yang memang bisa jadi teman kalian bercerita kayak gitu. gue ini deh ada satu pertanyaan lagi nih buat Sarah. 2018 lu nggak sadar gitu kan, lu punya kayak kesalahan, sampai 2020 lu baru sadar gitu. Itu kan cukup banyak tuh 2 tahun gitu. Berarti lu nggak punya partner dong gitu untuk teman cerita gitu. Nah, ada teman-teman di luar sana tuh dia nggak sadar nih, gue mau cerita ke siapa gitu. Itu gimana cara untuk melawan hal-hal tadi gitu, biar kita tuh lebih bangkit lagi, biar nggak down gitu. Ya professional help yang lu bilang tadi begitu. Itu gimana? Itu sebenarnya dengan apa ya, kalau aku sendiri yang ngelihat makin berjalannya waktu gitu, untuk kesadaran tentang mental health issues atau kesadaran tentang hal itu tuh makin kesini tuh makin gampang diakses. Oke. Terus
makin banyak yang ngobrol tentang hal itu. Dan kalau misalnya kita ngerasa ada sesuatu hal yang nggak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, terus kayak kitanya udah ngerasa nggak nyaman atau udah ngeganggu fungsi kita sebagai manusia untuk hari-hari, mungkin langkah kalau kita di Jakarta tuh mungkin kita disediakan fasilitas kesehatan kayak di puskesmas. Di puskesmas kan ada layanan bimbingan konseling gitu. Mungkin untuk awal bisa ke sana dulu. Jadi kalau misalnya dirasa belum cukup, coba cari untuk ketemu sama professional help yang memang bisa bantu, karena banyak kok yayasan-yayasan yang menyediakan subsidi bantuan kayak gitu-gitu. Tapi kalau boleh saran, lu lebih milih kepada professional help tadi apa kepada teman gitu? Karena kan beberapa teman tuh kayak dia lebih suka kita ini punya masalah daripada kita punya prestasi gitu, benar nggak? Iya sih. Gitu. Makanya tuh lu lebih milih nyaranin apa gitu? Maksudnya lu lebih kepada teman cerita yang menurut mungkin ada sih. Kalau gue memang punya teman sih yang bisa buat dia dengerin cerita gue gitu. Jadi gue merasa kebantu banget ketika gue, walaupun dia kayak ya udah lu tenang ya, sabar ya, tapi gue merasa lega setelah itu gitu. Itu lu nyaraninnya lebih kemana, ke profesional tadi apa kepada teman gitu? Kalau untuk ini kan kalau misalnya dia nggak punya teman yang bisa mendengarkan gitu kan. Kalau misalnya dirasa tidak punya teman yang bisa mendengarkan dan mencoba untuk mencari dan belum ketemu, saran terbaik adalah ketemu professional help sih. Karena professional help itu dia akan posisi, kalau teman itu dia kan teman kita. Takutnya dia memberikan saran ataupun memberikan masukan itu tidak objektif gitu loh. Nah, kalau professional help itu kan sifatnya dia netral, jadi dia bisa memberikan masukan kita secara yang benarnya seperti apa dan menjelaskan kenapa respon kita begini, kenapa begitu, kayak gitu deh. Itu teman-teman tragis yang sepenasiban mungkin sama kita, yang punya mungkin cerita-cerita mungkin yang belum sempat untuk diceritakan, ayo ngobrol sama kita gitu, bahwa bisa kok kita hadapin bareng-bareng gitu, nggak ada hal nggak bisa kita selesain gitu. Iya, benar. Setuju sih sama pendapat Bang Redo tadi, nggak ada hal yang nggak bisa kita selesaikan. Itu mirip sama quotes, kalau misalnya ada yang tahu, kalau nggak salah ya guys, ada Henry Ford pernah bilang kayak whatever you think, whatever you think you can or you can't, it's true. Jadi kayak aku lupa sih maksudnya quotes lengkapnya seperti apa, cuman kurang lebih kayak gitulah. Intinya dia bilang tuh kayak apapun yang kamu pikirkan, bisa atau tidak bisa, kedua-duanya adalah benar gitu. Malahan gue ada sih punya kayak teman tuh yang kayak, ini teman gila banget saya pikir. Dia pengusaha sih backgroundnya. Kirain tadi gila dia makan bakso sambil kayang. lanjut Bang. Makan bakso sambil renang bisa kali ya? Enggak, ini gue punya teman, dia backgroundnya pengusaha sih. Waktu itu dia bilang gini, di salah satu podcast dia juga, dia bilang gitu, ada teman-teman yang punya pencapaian kita di umur 30 itu dia harus punya rumah, punya kendaraan yang bagus, punya finansial tabungan yang cukup gitu. Kalau dia enggak, dia di umur 30 sampai umur 30 itu dia harus ngelakuin kesalahan terus gitu. Ini kacau banget gue pikir nih. Iya. Ini kalau bisa ya calon berpikirannya kayak gitu gitu. Ini kalau saya pikir nih, kalau gue ngikutin idenya dia, gue kayaknya mungkin hancur deh gitu kan. Ya itu sih kalau menurut gue, kita itu punya cara dan ya strategi masing-masing sih menghadapi apa sih, ini kayak gue punya masalah ini gitu, penyelesaiannya ini gitu. Nah, kalau kita nggak bisa selesainya tadi teman-teman, ya kita bisa kita minta tolong kepada teman atau profesional help tadi yang bisa untuk ya nyelesain masalah kita pelan-pelan ya, gitu. membantu mencari jalan. Itu teman-teman mungkin sesi cerita tragis kita. Mungkin kita sebelum tutup ini, kita ini challenge dulu. Iya dong. Tadi kan udah ngobrol serius. Yeah, sekarang yang agak-agak sebetulnya nggak terlalu serius sih sebenarnya begitu. Emang semua hal itu kalau gue ya tergantung teman-teman di luar sana. Gue punya visi misi itu santai tapi pasti santai gitu. Iya, apapun itu ya lakuin gitu. Yang penting itu kita punya tujuan gitu, nggak harus kita capai, harus gitu. Tapi jangan berarti kita nanti ketika kita nggak sampai ke titik itu kita kayak down gitu. Makanya gue tuh ya udah jalanin deh gitu semampunya, tapi jangan berhenti yang lo bilang tadi. Yang minimal satu langkah deh satu hari gitu. Iya, betul. Walaupun kerjaan tiduran ya sambil megang handphone cari nih, oh ini ternyata gitu kan. Itu sih menurut gue teman-teman. Oke, kita masuk ke kuis nih.
Asik. Kuis. Enggak kayak di Oh, kelas. ada door prize-nya nggak? Kalau ada door prize-nya lu semangat banget nih ya. Pulang-pulang bawa duit koper 500 juta gitu kan. Kita. Amin. Enggak, mungkin sponsor kita nih yang lagi nonton juga nih di samping kita bisa gitu kan. Mungkin setelah ini dikasih nih apa gitu kan. Asik. Oke teman-teman. Nah, kuisnya gini. Sarah kan dari Riau nih. Pilihan itu Riau Jakarta. Jakarta. Nikah karir. Dua-duanya nggak bisa ya. Nggak bisa satu-satu. Saat ini karir. Karir. Teman pasangan. Temen. Kopi teh. Kopi. Oke, itu teman-teman. Nah, tadi Riau Jakarta. Pilihannya Jakarta. Itu kenapa? Apa lu nggak kepikiran nih sama mama lu kan di Riau? Lu nggak mau coba bangun usaha atau karir lu di Riau aja? Lu kan juga nih, maksudnya tuh lu udah mutusin buat fokus berusaha gitu. Iya. Kenapa lu nggak di Riau aja gitu? Tawaran itu memang ada muncul sih, kayak nggak dari mama aja, keluarga, om, Oke. tante, abang gitu. Pertama akses di sini tuh lebih gampang. Oke. Terus penyediaan barang dan segala macam di sini lebih beragam. Terus kemudian ini tren juga kalau untuk secara fashion gitu ya, kalau ngobrolin fashion kan jatuhnya ke fashion kan. Kalau fashion itu lebih cepat berkembang di sini. Oke. Jangankan untuk fashion, maksudnya untuk pakaian yang udah jadi, untuk kayak tren kain aja, itu tuh lebih cepat berkembang di sini daripada di Riau sana. Karena aku udah ngalamin waktu itu, sempet pas lagi kuliah aku sempet kayak tipes yang lumayan lama gitu, terus akhirnya pulang ke Riau. Waktu itu sebelum pulang udah ACC ininya tekstilnya gitu kan sama dosen. Terus waktu itu nggak sempet beli di sini karena kan waktu itu lagi sempoyongan yang pas tipes gitu kan. Waktu itu mikir kayak ya udahlah di sana aja di Riau, di toko-toko gedenya udah ada kali gitu, karena mikir kan toko gede pasti lebih banyak pilihan kayak gitu-gitu kan. Nah pas nyampe di sana udah muter-muter ternyata tuh kain yang aku mau cari itu di Riau tuh belum keluar. Kayak kalau di Riau pun ada, itu tuh kayak versi 1 versi 2-nya lah Oke, gitu. oke. Jadi yang aku mau beli tuh yang udah kayak variatifnya gitu, yang udah kayak versi 5, versi 6-nya gitu, dan itu belum ada gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak ngerasa trennya juga lebih cepat berkembang di sini. Terus kalau untuk apa ya? Dan aku tuh juga walaupun bisa dibilang sekarang sambil mencoba untuk berusaha mengembangkan skills dan kemampuan, aku juga belajar untuk kayak ini sih, berpikir blank. Berpikir gini maksudnya, gini, aku di Jakarta itu selain aku mencoba untuk menghidupi diriku sendiri lah yang paling urgent untuk saat ini gitu ya, terus bisa nabung gitu. Selain itu aku berpikir kayak ya aku di Jakarta ini juga sambil belajar kayak kuliah kehidupannya yang versi realnya gitu loh. Aplikasi ya di lapangan, aplikasi dari pelajaran di kampus kayak gitu. Jadi kalaupun sekiranya sewaktu-waktu akan balik ke kampung, akan balik ke Riau, entah itu anggaplah entah kenapa gitu sama mama atau apa yang memang mengharuskan aku balik gitu, atau setidaknya tuh aku udah punya ilmu yang banyak gitu loh di sini gitu. Baru ntar pengaplikasinya di daerah gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa teman sih waktu itu gue juga tanya, lu setelah ini mau kemana gitu. Gue mau coba bangun dari daerah dulu deh gitu. Kalau memang harus go nasional atau internasional, ya alhamdulillah dalam lebih itu kan. Kenapa waktu itu dia bilang mau bangun dari daerah, bahwa banyak potensi-potensi daerah itu. Nah, Sarah kan waktu itu gue punya teman sih, dia juga tapi nggak busana ya. Iya. Tapi waktu itu ada kaitannya sama kayak fashion. Dia dari tas sih, dari pengolahan limbah dia olah jadi pabrik jadi seperti tas, olahan jadi seperti tas gitu. Itu menurut saya luar biasa sih, saya bilang gitu. Iya. Tapi poinnya Sarah mau di Jakarta dulu ya. Iya Oke. benar. Itu pilihan sih teman-teman. Gue juga mungkin setelah ini kalau mungkin udah waktunya pulang saya akan pulang gitu. Nikah atau karir? Karir. Karena tadi sih kayak yang pas obrolan di depan, kalau misalnya pada masih inget, bertambahnya usia, kayak dulu tuh waktu aku usia 18, 19 gitu kayak mikir, nikah umur 21 seru kali ya gitu kan. Terus ternyata bertambahnya usia, ternyata mencari pasangan untuk
membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik itu tidak segampang itu gitu. Iya. Dan persiapannya tuh panjang gitu, nggak segampang yang difikirkan gitu. Jadi aku milih untuk saat ini karir dulu. Karir ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau antara nikah sama karir itu sebetulnya kalau wanita itu, perempuan itu lebih kayak itu tuntutannya ya ini mungkin ya kalau di pandang gue itu ya mungkin yang berat itu ketika dia ngurusin rumah anak gitu kan, tapi lebih berat itu kepada laki-laki sih menurut saya gitu. Kenapa gitu? Tanggung jawab laki-laki tuh kayak ngidupin keluarga itu nggak main-main loh gitu. Saya kepikiran nikah banget. Kenapa gitu? Nah, cuman saat ini kan kita nggak mungkin dong nikah tuh bawa anak orang susah ya, nggak mungkin Iya gitu dong, kan. Nah, iya. butuh persiapan kayak finansial, mental, nah gitu. Gimana kita menyatukan pikiran tadi dua kepala nih gitu Iya, kan? dua Kalau kepala nggak- jadi satu. Iya jadi Iya. satu. Ya mungkin bebas sih teman-teman yang mau pengen nikah, karir, yang penting poinnya kita positif aja gitu. Kalau memang belum yakin buat menikah ya tunda dulu begitu ya. Itu teman-teman. Teman pasangan, Teman. Karena apa ayo? Jangan malu-malu gitu. teman pasangan. Iya, alasannya tuh kenapa teman karena teman. Tunggu. Tapi saat ini Sarah punya hubungan nggak yang spesial gitu? Paling deket ada. Paling dekat ada. Tapi ya udah deh, lanjut deh gue. Iya, kenapa milih teman? Karena pertama teman itu tuh kita ketemunya lebih duluan loh dari pasangan kita gitu kan. Dan apalagi ya karena teman itu kan kalau misalnya pasangan itu mungkin ada ego kayak saling memiliki segala hal gitu kan, kalau misalnya apalagi kita di timur gitu kan. Nah kalau pertemanan itu kan dia lebih apa ya, kalau aku sih ngerasanya kayak kalau pertemanan itu lebih yang love-nya tuh lebih luas aja gitu loh. Jadi milihnya teman sih, apalagi untuk ini background story kayak ya gue lebih duluan ketemu teman gue daripada lu cuy, mohon maaf aja nih gitu. Itu teman-teman. Kalau gue juga teman sih. Tapi kalau ketika udah punya hubungan yang spesial tadi, apalagi lanjut jenjang lebih serius, ya kita pasti berbagi ceritanya kepada. Iya. Karena tadi sih kayak tadi aku sempat ngomong juga kan Bang, kayak apapun aku kalau misalnya ditanya orang kadang suka jawabnya tergantung background story-nya apa dulu gitu. Kalau saat ini sih ya masih teman gitu. Kopi atau teh? Kopi Ya. Tapi dari kemarin sih emang kita podcast itu nggak ada teman-teman yang kayak suka teh gitu. Oke. Punya ini nggak, punya bahwa ada perasaan terhadap kopi. Kalau teman-teman luar sana kan dia punya filosofi tersendiri bahwa kopi ini kayak inspirasi ketika gue lagi sendiri gitu. Nah kalau Sarah kopi itu apa nih gitu, atau mungkin lagi kerja, kalau ada kopi tuh kayak strong banget gitu. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga sih. Lagi kerja gitu. Cuman kalau misalnya di antara dua pilihan kopi sama teh lebih suka kopi sih. Cuman belakangan ini apa nggak terlalu apa, maksudnya ngopi tuh sebenarnya prefer kalau kopi tuh lebih ke kopi hitam. Cuman belakangan lagi ngurangin gitu. Gitu. Terus kenapa kopi? Karena ini ya kan kopi itu tuh kafein. Kafein itu kan bikin kita kayak seger melek gitu kan. Dan kalau misalnya lagi lemes atau gimana itu cukup membantu gitu lah. Sama sih teman-teman. Kebanyakan kalau gue sih juga kalau lagi pas kayak lagi down tuh kopi sih lebih tepatnya gitu. Ya jadi teman-teman yang suka kopi boleh deh kalau mau apa pasang iklan gitu kan. Kalau kenapa abang gak suka teh? Kalau misalnya dibandingin kopi, kan milihnya kopi. Ya. Kenapa tuh? Teh tuh kayak nggak punya itu ya, apa ya? Kopi itu lebih sensasinya, nikmat gitu iya ya, sensasinya kayak aromanya. Kalau teh itu punya aroma tapi kayak biasa aja gitu. Kalau kopi itu kopi kan banyak versi nih, ada americano. Iya benar. Ada espresso gitu kan. Itu sih. Tapi kalau teh senang teh tawar apa teh manis? Teh tawar sih. Teh tawar. Soalnya manisnya ada di kamu ya. Gue pengen salto anjir. Aduh. Oke, itu teman-teman mungkin ya cerita kita malam hari ini. Kalau teman-teman yang pengen berbagi cerita sama kita
kita bebas banget. Kita di sini juga lebih kepada ini sih, santai, cerita, ngobrol. Kalau yang mau berbagi edukasi, ada punya program apa, ayo kita terbuka banget gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman, terima kasih udah nonton channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam. Thank you, The Entertain. Jangan lupa ya. Bye.